Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan tanggung jawab wali santri. Yang pertama, hendaknya wali santri memahami betapa besarnya tanggung jawab mereka terhadap putra-putrinya. Karena putra-putri mereka itu di bawah wilayah tanggung jawab mereka. Dan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang putra-putrinya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan setiap di antara kalian akan dimintai tanggung jawab dari kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami, dia adalah pemimpin pada keluarganya dan akan dimintai tanggung jawab akan kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladih fahiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Sedangkan seorang istri pemimpin atas rumah suaminya dan juga anaknya. Sedangkan dia akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap di antara kalian adalah pemimpin dan setiap di antara kalian akan dimintai tanggung jawab dari kepemimpinannya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalam hadis ini para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian menunjukkan bahwasanya kita sebagai orang tua itu adalah penanggung jawab yang terbesar, yang bertanggung jawab akan kesolehan dan kebaikan putra-putri kita. Tanggung jawab tersebut ini tidak bisa dibebankan kepada orang lain, dibebankan kepada saudaranya atau lembaga pendidikannya atau sekolahnya. Jadi kita sebagai bapak, sebagai ibu yang punya tanggung jawab utama di dalam pendidikan putra-putri kita. Kemudian pihak sekolah, pesantren, atau lembaga pendidikan menjadi partner yang bekerja sama untuk ikut membangun kebaikan putra-putri bapak semuanya. Jadi kita sebagai lembaga pendidikan yang insya Allah akan bisa diajak bekerja sama untuk kebaikan dan kesolehan dari anak kita semua. Kemudian yang kedua, hendaknya wali santri atau wulatul umur atau waliul amr mendidik dan mengikat putra-putrinya atau orang yang di bawah wilayahnya terhadap ajaran agama Islam yang berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Ya, kemudian bapak ibunya mengajak anak-anaknya mencintai Al-Quran sejak kecil, mencintai hadis-hadis Nabi SAW sejak kecil, dan berusaha untuk
bersama-sama meniti jalan Al-Quran dan Sunnah. Jadi orang tua yang bertanggung jawab juga atas manhaj putra-putrinya. Ya, putra-putrinya jangan sampai mengikuti manhaj yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yang mana pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu didapatkan oleh lingkungan. Ya, bisa di media sosial, bisa di surat kabar, bisa di pergaulan dengan temannya, atau tempat belajarnya. Maka seorang tua, bapak atau ibu bertanggung jawab akan pemahaman agama anaknya. Ya, jangan sampai mendapatkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Ya, terlebih lagi pemahaman radikal, terorisme, dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti mengkafirkan orang lain. Jadi orang tua bertanggung jawab untuk selalu memantau manhaj, bagaimana cara beragama anak-anak kita dan memahami agama tersebut. Kemudian yang ketiga, hendaknya seorang wali santri menyiapkan anak-anaknya, putra-putrinya untuk selalu mencintai ilmu syar'i, cinta kepada ilmu syar'i, sehingga ketika orang tuanya menyekolahkan di pondok pesantren Al-Ukhuwah ini dengan tujuan agar cinta kepada ilmu syar'i. Ketika mencintai ilmu syar'i, nanti diharapkan akan mau mengamalkannya, tidak hanya sekedar mencintai dan mempelajarinya. Dan orang tua hendaknya memantau ketika anak itu libur, ya pada masa liburan, ya anak-anak kita itu mengamalkan ilmunya atau tidak. Oh, di rumah itu anak-anak kita suka sholat sunnah rawatib atau tidak? Anak-anak kita suka puasa sunnah atau tidak? Anak-anak kita bisa menjaga lesanya atau tidak? Anak-anak kita membantu orang tuanya atau tidak? Ya, anak-anak kita mengamalkan amal-amal sunnah yang lain atau tidak? Jadi ini merupakan samratul ilmi, buah daripada ilmu. Buah daripada ilmu adalah amal. Kalau ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Kalau ilmu tanpa amal itu seperti pohon yang tinggi, yang besar, tapi tidak ada buahnya. Kemudian para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah di dalam tafsir ayat ini, ai allimuhum wa addibuhum. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Artinya ajarilah mereka ke kalian dan ajarkanlah adab yang baik kepada mereka. Wa qala ad-Dhahhak wa Muqatil rahimahumullah, haqqun 'alal muslim an yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa manahahumullahu an. Menjadi kewajiban atas seorang muslim untuk mengajarkan kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada hamba sahayanya apa yang Allah
wajibkan atas mereka dan apa yang Allah larang kepada mereka. Kemudian yang keempat, hendaknya seorang wali santri bisa menjadi suri toladan yang baik bagi putra-putrinya, menjadi qudwah hasanah, menjadi qudwah salihah di hadapan putra-putrinya. Jangan sampai orang tua memerintahkan mereka dengan kebaikan, namun orang tuanya tidak mengerjakan. Atau kebalikannya, orang tua melarang dari satu keburukan kepada anaknya, tapi orang tuanya melanggarnya. Jadi yang demikian belum bisa menjadi qudwah. Jadi keberhasilan pendidikan anak didik kita juga tergantung orang tuanya. Kalau orang tuanya bisa menjadi qudwah, bisa menjadi suri toladan yang baik, itu akan sangat mendukung keberhasilan pendidikan putra-putri kita. Jangan sampai dikatakan seorang yang bisa mengobati tapi dirinya sakit. Seorang dokter yang ahli mengobati tapi dokter tersebut sakit dengan penyakit tersebut. Ya, ini sama seperti kondisi orang yang tidak bisa menjadi qudwah bagi anak atau putra-putrinya. Kemudian yang kelima, hendaknya wali santri itu bisa menganjurkan putra-putrinya untuk senantiasa mengerjakan amal-amal ibadah dan ketaatan, dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang buruk, hal-hal maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentunya ini menjadi kewajiban kita untuk memerintahkan anak kita waktunya sholat, ya diperintahkan untuk sholat, ya waktunya belajar diperintahkan untuk belajar, waktunya murojaah diperintahkan untuk murojaah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, hendaknya wali santri sering-sering memberikan nasihat kepada putra-putrinya. Ia memberikan nasihat dengan lemah lembut, memberikan nasihat dengan kasih sayang, karena agama ini adalah nasihat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya, nasihat kepada siapa saja, terlebih kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Terkadang kita bisa memberikan nasihat di masjid kepada jamaah kita, kepada tetangga kita, tapi kita tidak bisa memberikan nasihat kepada anak kita sendiri. Terkadang kita bisa memberikan nasihat kepada keluarga yang jauh, kerabat yang jauh, tapi belum bisa memberikan nasihat kepada anak kita yang sangat dekat kepada kita. Kemudian ayolah sekalian, sebagaimana juga dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qulu linnasi husna. Katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Hendaknya ketika memberikan nasihat kepada anak kita, ya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ya dengan bahasa yang halus, ya tidak kasar, ya sehingga anak itu akan menerima nasihat kita. Kemudian yang ketujuh, hendaknya wali santri juga memperhatikan dengan siapa anak kita bergaul, ya dengan siapa anak kita berteman, ya dengan siapa anak kita selalu bersama-sama. Ya terlebih lagi pada zaman sekarang, ya pertemanan bukan hanya pertemanan ya dengan personal secara manual, tapi sekarang pertemanan itu bisa pertemanan ya melalui sosmed, ya melalui Facebook, melalui Instagram, melalui Twitter dan lain sebagainya. Yang mana kalau pertemanan anak-anak kita tidak kita pantau, barangkali akan berteman yang tidak baik. Ya terlebih lagi kalau itu berteman dengan yang bukan mahramnya,
Ya, berteman dengan yang tidak ada hubungan apa-apa ya di dalam mahramnya. Ya, maka dari itu hendaknya kita perhatikan ya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, hendaknya seorang wali santri melihat maslahat untuk putra-putrinya. Kemaslahatan agama lebih diutamakan daripada kemaslahatan dunia. Jadi maslahat yang paling baik adalah maslahat agama. Jadi apabila ya ada dua maslahat yang kira-kira akan dilakukan, ini maslahat agama atau maslahat dunia, hendaknya memilih maslahat agama, karena maslahat agama itu yang terbaik jika dibandingkan dengan sekedar maslahat ya dunia. Ini banyak sekali pertimbangan, apakah itu nanti mencarikan sekolahan atau mencarikan pekerjaan ya, atau mencari jodoh. Tentunya yang dilihat adalah maslahat agama terlebih dahulu daripada maslahat dunia. Jadi ini ada 8 poin yang bisa kami ringkas ya untuk ya nasihat kepada kita semua ya para wali santri, Bapak Ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya petunjuk kepada kita semua dan memberikan ya jalan yang terbaik untuk anak-anak kita.